Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Imam Nawawi yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang hamba Allah yang sejati, sudah seharusnya kita menjadikan tujuan utama dari kehidupan ini untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hal-hal yang harus kita miliki sehingga kita berhak mendapatkan gelar mukmin yang sejati. Di antara hal-hal yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin adalah yang pertama, al-fiqhu fid din. Hal pertama yang wajib dimiliki oleh seorang hamba, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memiliki pemahaman yang mendalam dalam urusan agamanya. Ia wajib mengetahui hal-hal berkaitan dengan ibadah keseharian seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Wajib dia ketahui. Karena di antara tanda Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, tanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba adalah faqahahu fid din. Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan hamba tersebut faqih di dalam urusan agamanya. Hal ini selaras dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepadanya, artinya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba tersebut faqih, memiliki pemahaman yang mendalam dalam urusan agamanya. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu seseorang tatkala melakukan suatu hal, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, apabila dilandasi dengan ilmu, maka itu hasilnya akan berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menegaskan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil suatu pelajaran, yang bisa mengambil peringatan, hanyalah orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang cerdas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk mudah menuntut ilmu, itu merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Terlebih apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapat, itu merupakan nikmat di atas nikmat. Makanya salah satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, yang senantiasa harus kita baca selepas subuh, poin pertama yang Rasulullah SAW minta adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa? Ilmu yang bermanfaat.
Dari sini menegaskan bahwasanya agama Islam memiliki perhatian penuh agar seorang hamba memiliki ilmu yang sangat bermanfaat, terkhusus ilmu akhiratnya. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal berikutnya yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin adalah al-wara' fil lisan. Lisannya berhati-hati tatkala bertutur kata. Lisannya tatkala berucap tidaklah melainkan ia mengucap hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, mendatangkan pahala untuk dirinya. Dia tidak gunakan lisannya untuk menjelekkan orang lain. Dia tidak gunakan lisannya untuk menyakiti hati sesama saudaranya sama muslim. Dia tidak menggunakan lisannya ini untuk merendahkan martabat orang lain. Karena di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya tentang hal apa saja yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Al-ajwafan. Hal yang paling banyak yang memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dua rongga. Rongga yang pertama adalah mulut, dan rongga yang kedua adalah maaf, kemaluan. Perhatikan, lisan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya kecil, ringan, namun apabila ia gunakan tidak pada tempatnya, ia salah gunakan, bisa mendatangkan musibah besar bagi hamba tersebut. Betapa banyak dosa yang dikerjakan oleh lisan ini. Tak terhitung dosa yang telah kita perbuat melalui lisan yang sangat kecil ini. Di antara dosa yang banyak dilakukan oleh lisan, yaitu yang dinamakan dengan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Ketahuilah jamaah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita membicarakan keburukan saudara kita, apabila keburukan tersebut memang ada pada dirinya, ketahuilah itu adalah ghibah. Yang Islam telah memberikan ancaman begitu berat bagi orang-orang yang senantiasa ghibah, yang senantiasa membicarakan keburukan orang lain. Namun apabila keburukan yang ada pada saudara kita itu ternyata tidak ada, maka ketahuilah itu merupakan buhtan, itu merupakan fitnah yang keji, itu merupakan tuduhan kepada sesama saudara kaum muslimin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kesimpulannya apa? Membicarakan keburukan orang lain, membongkar aib orang lain, sama sekali tidak ada manfaatnya. Namun sangat disayangkan betapa banyak dari kaum muslimin yang sudah bertahun-tahun duduk di majelis ta'lim, yang mereka mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mereka para penuntut ilmu, para penghafal Quran, namun mereka begitu menikmati yang namanya ghibah, na'udzubillah. Begitu asyiknya ia membongkar aib temannya sendiri, na'udzubillah. Ketahuilah, diriwayatkan dari sebagian para ulama, al-ghibatu fakihatul qurra. Yang namanya ghibah adalah santapan yang sangat segar bagi para pembaca Quran. Ghibah adalah santapan yang sangat nikmat, yang sangat lezat bagi para penghafal Quran. Makanya tak heran sekalipun penghafal Quran, mereka begitu menikmati yang namanya ghibah. Namun ingat, ghibah adalah mazabilul atqiya. Ghibah merupakan sampah, hal yang tidak berguna. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita masih membongkar aib orang lain? Yang mana salah satu sebab rahmat itu tidak turun di suatu perkumpulan adalah tatkala perkumpulan tersebut diisi dengan yang namanya ghibah, na'udzubillah. Untuk apa kita masih mengurusi orang lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita dan keluarga kita. Apakah kita semua ini termasuk orang yang selamat nanti di akhirat atau tidak? Untuk apa kita masih mengurusi aib orang lain? Sedangkan di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba adalah basarahu bi'uyubi nafsih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan hamba tersebut senantiasa mengkoreksi kesalahan dirinya sendiri. Bukan sibuk mencari kesalahan orang lain, bukan sibuk membongkar aib temannya. Sekalipun yang kita bicarakan adalah seorang pendosa, hati-hati, yang namanya ahli maksiat dalam sekejap ia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli ibadah,
orang soleh dalam sekejap bisa berubah menjadi ahli maksiat. Jangan pernah sekali-kali kita tertipu dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Jangan pernah sekali-kali kita meremehkan seseorang sekalipun itu pendosa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal-hal yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin adalah yang dinamakan dengan an-nur fil qalb. Seorang mukmin wajib memiliki hati yang bercahaya. Seorang mukmin wajib mengusahakan bagaimana caranya agar hatinya ini bisa senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Keimanan seorang hamba tidak akan bisa istiqamah sampai kapan? Sampai hatinya bisa istiqamah terlebih dahulu. Artinya apa? Sebelum kita memulai suatu ibadah, hal pertama yang wajib kita koreksi, hal pertama yang wajib kita perhatikan adalah bagaimana hati ini bisa istiqomah. Karena apabila hati ini bisa istiqomah, maka insya Allah hal itu bisa mendorong anggota tubuh lainnya untuk mudah melakukan ketaatan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memiliki suatu perkataan yang sangat istimewa. Apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Utlub qalbak fi thalathati mawatin. Carilah hatimu di 3 kondisi. Perhatikan. Carilah ketenangan, kekhusyuan hatimu di 3 tempat. Yang pertama adalah inda sama'il Qur'an. Cari ketenangan hatimu tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Carilah ketenangan hatimu tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Karena di antara ciri seorang mukmin, ciri orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa fi majalisiz dzikr. Carilah hatimu, carilah ketenangan hatimu tatkala engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, apapun keadaannya, wajib kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tatkala kita merasakan sedih, gundah gulana, galau dan lain sebagainya, bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan yang namanya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mendatangkan ketenangan hati. Kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala, wa fi awqatil khalwah. Carilah ketenangan, kekhusyuan hatimu tatkala engkau berada sendirian. Salah satu keimanan atau salah satu hal yang menguji keimanan seorang hamba adalah suatu kondisi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia menyendiri, hanya yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah keimanan seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia bisa menyamakan antara khusyuk beribadah ketika sendirian, bisa ia samakan tatkala ia beribadah di hadapan orang banyak atau tidak? Karena di antara tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ciri orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang senantiasa beriman kepada perkara-perkara gaib. Di antara konsekuensi dari keimanan kepada perkara yang gaib adalah, kata para ulama, seorang hamba tersebut bisa khusyuk, bisa menghadirkan hatinya, bisa fokus, bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sendiri, sama ketika ia bisa fokus beribadah di hadapan orang banyak.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.